Pada suatu hari di kelas, para murid duduk dengan tertib di bangku mereka. Cahaya matahari pagi masuk melalui jendela, menerangi ruangan kelas yang dipenuhi dengan hiasan-hiasan Islami. Di depan kelas, Ustazah Syifa berdiri dengan senyum lembut dan siap untuk memulai pembelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak. Hari ini kita akan belajar tentang salah satu rukun Islam yang sangat penting. Sebelum kita mulai, siapa yang bisa menebak apa yang akan kita pelajari hari ini? Saya Ustazah, apakah kita akan belajar tentang haji? Khair, Aisyah. Jadi pertemuan kali ini Ustazah akan membahas tentang materi haji. Haji merupakan salah satu rukun Islam yang kelima, yang dilakukan dengan mengunjungi Ka'bah di Makkah untuk menunaikan serangkaian amalan tertentu. Pelaksanaannya yaitu awal bulan Syawal hingga sebelum terbit fajar di malam tanggal 9 Zulhijjah. Kemudian, rukun haji sendiri dilakukan mulai dari tanggal 10, 13 Zulhijjah setiap tahunnya. Adapun tujuan dari ibadah haji adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah, menunjukkan kepatuhan seorang hamba kepadanya, serta menghapus dosa-dosa bagi mereka yang melaksanakan haji dengan niat yang tulus dan ikhlas. Syukron, Ustazah. Sekarang kami lebih memahami tentang haji yang merupakan ibadah yang luar biasa dan sangat istimewa. Apakah ada syarat dan rukun dalam melaksanakan haji ini, Ustazah Syifa? Ada dong tentunya syarat wajib yang harus dipenuhi. Syarat ini menentukan apakah seseorang diwajibkan untuk berhaji atau tidak. Ada 7 syarat haji yaitu Islam, baligh, berakal sehat, merdeka, mampu secara fisik dan finansial, sehat secara jasmani dan rohani, serta kuat dalam menjalankan ibadah haji. Selain syarat haji juga terdapat rukun haji yang harus dilakukan. Jika tidak dilakukan, maka hajinya tidak sah. Rukun haji ada 6, yaitu ihram, wukuf, tawaf, sa'i, tahallul, dan tertib. Dan berikut penjelasan tahap pelaksanaan dalam ibadah haji. Tahap pelaksanaan haji yang pertama yakni ihram dari miqat yang telah ditentukan. Ihram merupakan niat memasuki ibadah haji yang dimulai dari miqat, yaitu tempat yang telah ditentukan untuk memulai ihram. Berikut adalah tahapan pelaksanaan ihram: mandi sunnah, wudu sebelum berihram, memakai ihram, salat sunnah ihram. 2 rakaat mengucapkan niat haji dan menuju Arafah dengan membaca talbiyah. Selanjutnya, tahap yang kedua adalah wukuf di Arafah, yang merupakan puncak dari ibadah haji dan dilakukan pada tanggal 9 Zulhijjah. Selama wukuf, jemaah dianjurkan untuk melakukan berbagai amalan, antara lain solat zuhur dan asar yang diqasar serta dijamak, mendengarkan khutbah wukuf, banyak berzikir, banyak berdoa dan membaca Al-Quran. Tahap ketiga yakni mabit di Muzdalifah. Setelah wukuf di Arafah, jemaah bergerak menuju Muzdalifah untuk mabit, yaitu bermalam di sana. Di Muzdalifah, jemaah dianjurkan untuk mengumpulkan batu kerikil yang akan digunakan untuk melontar jamrah di Mina. Mabit di Muzdalifah dilakukan hingga menjelang subuh. Pada malam tersebut, jemaah dianjurkan untuk beristirahat sejenak dan terus memperbanyak zikir serta berdoa. Tahap keempat yakni melontar jamrah Aqabah pada tanggal 10 Zulhijjah. Jemaah bergerak menuju Mina untuk melontar jamrah Aqabah, iaitu salah satu dari 3 jamrah, tiang batu yang ada di Mina. Jemaah melemparkan 7 batu kerikil ke arah jamrah Aqabah sebagai simbol melempar setan dan menolak godaan. Melontar jamrah ini merupakan bagian dari peringatan akan kisah Nabi Ibrahim yang menolak godaan setan. Selanjutnya pada tahap kelima, yakni tahallul awal. Setelah melontar jamrah, jemaah melakukan tahallul awal, yaitu mencukur rambut atau memotong sebagian rambut sebagai tanda berakhirnya larangan ihram. Dalam tahallul ini, Anda dapat melakukan hal-hal yang dilarang saat ihram, kecuali akad nikah, bercumbu dengan syahwat dan jin. Pada tahap ke-6, yaitu tawaf ifadah, dilakukan pada tanggal 10 Zulhijjah, setelah proses melontar jumrah dan tahallul awal. Tawaf ini merupakan salah satu rukun haji yang wajib dilakukan oleh setiap jemaah.
Tawaf ifadah dilaksanakan di Masjidil Haram, Mekah dengan cara mengelilingi Kaabah sebanyak 7 kali. Pada tahap ke-7 dilakukan kegiatan sa'i yang merupakan salah satu rukun haji yang dilakukan setelah tawaf ifadah. Sa'i dilakukan dengan berlari-lari kecil 7 kali bolak-balik antara Bukit Syafa dan Marwah yang terletak di dalam Masjidil Haram, Mekah. Sebelum melakukan sa'i, pastikan Anda dalam keadaan suci dan masih mengenakan pakaian ihram. Sa'i dimulai dari Bukit Syafa dan berakhir di Bukit Marwah. Pelaksanaan sa'i dimulai dengan menghadap ke Kaabah di Bukit Syafa dan mengucapkan niat, kemudian berjalan menuju Bukit Marwah. Jarak antara Syafa dan Marwah adalah sekitar 450 meter dan jemaah harus berjalan bolak-balik sebanyak 7 kali yang dihitung dari Syafa ke Marwah sebagai 1 kali dan Marwah ke Syafa sebagai 1 kali. Setelah menyelesaikan sa'i, tahapan berikutnya yang merupakan tahap ke-8 adalah tahallul kedua. Pada tahap ini, jemaah haji telah menyelesaikan 3 ritual utama, iaitu melontar jumrah aqabah, tawaf ifadah dan sa'i. Dengan mencapai tahap tahallul kedua, jemaah haji telah bebas dari semua larangan ihram, termasuk berhubungan suami isteri. Tahap ke-9 yakni setelah tahallul, jemaah kembali ke Mina untuk mabit bermalam selama beberapa hari. Selama mabit di Mina, jemaah melontar ke 3 jamrah, iaitu Jamrah Ula, Jamrah Wusta dan Jamrah Aqabah, setiap harinya dengan masing-masing 7 lemparan batu kerikil. Melontar jamrah ini dilakukan selama 3 hari berturut-turut selama hari Tashrik, 11, 12 dan 13 Zulhijjah. Tahap terakhir dari ibadah haji adalah tawaf wada, iaitu tawaf perpisahan yang dilakukan di Masjidil Haram sebelum jemaah meninggalkan Mekah. Tawaf wada dilakukan dengan mengelilingi Kaabah sebanyak 7 kali sebagai tanda perpisahan dan salam kepada Baitullah. Alhamdulillah, kita sudah membahas pengertian, tujuan, waktu pelaksanaan, syarat, rukun, dan tata cara pelaksanaan haji. Semoga ilmu ini bermanfaat dan kalian bisa melaksanakan haji suatu hari nanti. Jangan lupa selalu berdoa agar Allah memberikan kita kesempatan untuk ke Baitullah. Terima kasih banyak atas materi tentang haji dengan penjelasan yang sangat lengkap, Ustadzah. Semoga kita diberikan kemudahan untuk berangkat ke Baitullah. Pelajaran hari ini berjalan dengan lancar. Para murid semakin paham tentang ibadah haji dan mereka bersemangat untuk mendalaminya lebih lanjut. Semoga kelak mereka dapat menunaikan ibadah haji dengan penuh keikhlasan dan kesungguhan.